Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya IGD Purwana Edi Saputra dalam agenda Latsar KFTKE Angkatan 35. Izin melaporkan pada hari ini tertanggal 20 September 2022, kami dari kelompok 4 Angkatan 35 mendapatkan tugas tentang bagaimana urgensi dari wawasan kebangsaan dan bela negara. Untuk itu, kami akan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber tokoh masyarakat terkait dengan urgensi wawasan kebangsaan dan bela negara. Langsung saja kita sudah terhubung dengan 3 reporter, yakni Ibu Dewi Sulfa, Ibu Neni, dan juga Bapak Agus Sulbai yang akan langsung mewawancarai narasumber kita. Baik, reporter pertama saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Nurul atas kesempatannya untuk kami wawancarai. Pertanyaan kami itu sebagai seorang dosen, bisakah Ibu jelaskan contoh nyata dari nilai-nilai berakhlak yang telah Ibu implementasikan? Oke, terima kasih Bu Neni. Terkait dengan nilai-nilai berakhlak ya. Jadi kalau nilai berakhlak itu kan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, terus kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif ya. Nah, sebagai seorang dosen, contohnya nih berorientasi pelayanan. Nah, dosen ini kan sebenarnya kita sebagai aparatur sipil negara, pelayan publik. Nah, publik yang kita layani ini adalah mahasiswa gitu. Jadi kemudian kita harus mengutamakan kepentingan mahasiswa gitu daripada kemudian kepentingan diri kita sendiri. Jadi kita berorientasi pada pelayanan. Nah, kemudian juga akuntabel. Akuntabel itu berarti tidak menyalahgunakan wewenang atau jabatan yang kita miliki ya sebagai dosen. Nah, contohnya adalah sebagai dosen kita tidak boleh asal-asalan memberikan nilai gitu kepada mahasiswa. Tidak boleh nih hanya karena mungkin saudara kita atau adik kita mahasiswanya, jadi kita tidak boleh kemudian memberikan nilai yang lebih tinggi gitu daripada saudara kita. Lalu kemudian juga adaptif, sepertinya yang sudah saya lakukan gitu ketika masa pandemi ya tahun 2020 itu kan kemudian kita harus tinggal di rumah, stay at home gitu. Jadi sebagai dosen kita harus adaptif dalam merespon tindakan dalam merespon situasi pandemi COVID-19. Jadi sebagai dosen kita harus bisa menyiapkan kuliah secara daring. Jadi kita juga harus belajar untuk menggunakan media pembelajaran daring, mencari informasi bagaimana Zoom meeting dan sebagainya gitu, agar kemudian pelayanan kita kepada mahasiswa, aktivitas belajar mengajar bisa tetap terlaksana meskipun dalam situasi pandemi. Lalu juga mungkin saya tambahin satu lagi ya Bu, mungkin kolaboratif. Nah, di dalam berakhlak itu kan juga ada kolaboratif. Nah, di Tridharma perguruan tinggi kita kan ada pendidikan, kemudian penelitian dan pelayanan kepada masyarakat ya. Nah, aktivitas penelitian ini kan juga penting untuk berkolaborasi dengan jurusan lain mungkin, atau kemudian dengan universitas lain, sehingga itu yang sebagai seorang dosen itu dibutuhkan kolaborasi dalam penelitian seperti itu. Kurang lebih seperti itu Bu Neni jawaban saya atas pertanyaannya. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya yang sangat-sangat mewakili dari pertanyaan kami ini. Terima kasih kami ucapkan kembali kepada Bu Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menanyakan pertanyaan tentang wawasan kebangsaan kepada Ibu Fetni. Kiranya Bu Fetni dapat memberikan jawaban atas pertanyaan kami. Oke, yang pertama,
yang kami ingin tanyakan adalah menurut Anda, mengapa ASN itu sangat penting untuk memiliki wawasan kebangsaan? Oke, terima kasih. Dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih Pak Agus. Menurut saya, kenapa ASN itu penting dalam menjalankan wawasan kebangsaan? Karena dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, wawasan kebangsaan merupakan hal yang sangat penting untuk ditanamkan kepada setiap warga negara sebagai proses dalam pembentukan sikap dan moral agar memiliki kecintaan terhadap tanah airnya, dalam memelihara kesinambungan perjalanan, kehidupan bangsa, serta terpeliharanya Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia atau NKRI. Terlebih lagi bagi bangsa Indonesia yang amat heterogen, karena terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, adat istiadat, sangat penting dibangun kesadaran dan komitmen untuk merasa satu, yakni satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. ASN memiliki 3 fungsi. Yang perlu kita ketahui, ASN ini memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan yang berintegritas tinggi, sebagai perekat persatuan bangsa. Nah, untuk mengaplikasikan fungsi-fungsi ini, ASN harus memiliki kecakapan atau wawasan kebangsaan agar bisa memberikan pandangan dan contoh yang sesuai dengan karakter hidup bangsa Indonesia, yang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Oh iya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya Bu Fet ya. Kami akhiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan saya, bagaimana peran atau posisi core value berakhlak dalam implementasi tugas dan kewajiban sebagai ASN? Baik, Bu Zulfa, akan saya jawab pertanyaan itu. Perlu kita ketahui bahwa ASN memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, ya, kemudian juga sebagai pelayan yang berintegritas tinggi, kemudian selanjutnya yaitu sebagai perekat persatuan bangsa. Nah, untuk mengaplikasikan fungsi-fungsi ini, ASN harus memiliki kecakapan atau wawasan kebangsaan, ya, agar bisa memberikan pandangan dan contoh yang sesuai dengan karakter hidup bangsa Indonesia, yang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing tentunya. Nah, untuk mengimplementasikan berakhlak yang disebut sebagai core value ASN, yaitu berperan sebagai panduan berpikir, ya, kemudian bertutur kata dan berperilaku. Adapun core values ASN diimplementasikan dalam kata berakhlak, ya, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kemudian kompeten, kemudian harmonis, selanjutnya yaitu loyal, adaptif, dan kolaboratif. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya yang sangat-sangat mewakili ya dari pertanyaan kami. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil interview yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa aparatur sipil negara memiliki 3 fungsi. Yang pertama, sebagai fungsi pelaksana kebijakan publik, 2 sebagai fungsi pelayan yang berintegritas tinggi, 3 sebagai perekat persatuan bangsa. Nah, untuk mengaplikasikan fungsi-fungsi ini, aparatur sipil negara harus memiliki kecakapan atau wawasan kebangsaan agar bisa memberikan pandangan dan contoh yang sesuai dengan karakter hidup bangsa dan disesuaikan dengan bidang tugasnya masing-masing. Untuk itu, implementasi berakhlak yang juga disebut sebagai core value ASN berperan sebagai panduan berpikir, bertutur,
dan berperilaku. Adapun core value ASN diimplementasikan dalam kata berakhlak yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian, core values berakhlak ini dilatar belakangi oleh adanya penerjemahan yang berbeda-beda terhadap nilai-nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku ASN yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang ASN. Oleh karena itu, perlu ditetapkan suatu core values ASN untuk mensarikan nilai-nilai dasar ASN ke dalam suatu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh aparatur sipil negara. Jadi, berbagai nilai-nilai yang ada dalam instansi pemerintah digabungkan dan dikerucutkan menjadi 7 nilai yang dapat berlaku secara umum yang disebut sebagai core values ASN berakhlak. Demikian saya kembalikan kepada sebelumnya. Baik pemirsa, demikianlah tadi wawancara eksklusif kita dengan beberapa narasumber terkait dengan urgensi wawasan kebangsaan dan juga bela negara bagi ASN. Bagaimana wawasan kebangsaan itu sangatlah penting agar kita menjadi ASN yang betul-betul menanamkan nilai-nilai berakhlak melalui benteng wawasan kebangsaan dan bela negara. Baik, sampai jumpa di agenda Latsar berikutnya. Salam integritas dan salam berakhlak.